Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Malam ini kita masih bercerita tentang Jembatan Horor Season 8 yang berjudul Omong Kosong. Selamat mendengarkan. Alpi tak tahu kenapa ia gemetaran. Sejak kembali ia ke mobil, Restu yang duduk di belakang, sementara Alpi duduk di depan. Di samping Aldo yang menyetir, tidak seperti Patir. Aldo lebih mahir dalam hal mengemudikan mobil. Di belakang, Restu merasa ada yang aneh dengan Alpi sejak kecelakaan itu. "Kamu kenapa sih?" Alpi menoleh ke belakang, menatap heran pada Restu yang seperti tidak berduka sama sekali. Dapat disimpulkan bahwa Restu tidak tahu menau soal kecelakaan yang menimpa teman kampusnya. Mustahil Restu masih sesantai ini jika ia tahu korban kecelakaan itu ternyata mahasiswanya. "Nggak apa-apa, saya baik-baik saja," jawab Alpi. Meski tak puas dengan jawaban Alpi, namun Restu tak melemparkan pertanyaan lanjutan. Ia diam saja dan kembali terfokus ke jalanan. Sesekali minta turun dari mobil sebentar dan menempelkan poster orang hilang. Ia yang membuatnya sendiri setelah meminta foto Patir pada Alpi. Alpi pun tidak menyangka jika Restu seniat dan sekreatif ini, sampai membuatkan poster segala. "Baguslah, kalau begitu coba upload poster yang sempat saya kirim ke email, bagikan di Facebook dan Twitter. Siapa tahu dengan melihat foto adik kamu, teman-teman dunia maya bisa bantu kasih informasi." "Kenapa nggak kepikiran? Kita mencari Patir sampai maghrib saja, jangan lebih dari itu." Senja mulai turun. Saat Restu mengatakan itu, Alpi mencibir meremehkan. Dosennya itu sebenarnya kenapa-napa Alpi tidak pernah meminta bantuannya dalam urusan mencari Patir. Laki-laki itu sendiri yang dengan suka rela ingin membantunya. Dan kalau mendadak Restu jadi sak mengatur, Alpi tidak suka hal itu. "Kenapa? Bapak takut ada hantu yang menculik Bapak?" Alpi menengok ke belakang. Restu memang duduk di belakang seorang diri, sementara Aldo fokus pada kemudi. Meski sesekali ia melirik pada Alpi dan Restu secara bergantian dari kaca spion. Bagaimana bisa luput perhatian dari dua orang itu? Sepanjang perjalanan mereka berdebat hal tak jelas. "Saya nggak takut," tukas Restu dingin. Ia tak tahu kenapa Alpi bisa sesinis itu padanya. Selama ini apa salah dan dosanya pada Alpi? Seingat Restu, justru ia selalu baik dan perlakuannya pada Alpi juga lebih istimewa daripada mahasiswa lain. "Kalau Bapak mau pulang duluan ya silahkan, saya masih bisa cari sama Aldo." Sinisnya lagi, bukan hanya itu, kalimat Alpi barusan bahkan sangat pedas di pendengaran. Restu bahkan Aldo pun tidak nyaman dengan keadaan ini. Biasanya Alpi begitu ramah, tapi kalau ada Restu kenapa jadi uring-uringan begini? PMS mungkin? "Kamu apa-apaan sih? Aku niat bantuin Al, tapi saya nggak minat," potong Alpi. Sebelum Restu menyelesaikan kalimatnya, Restu menggeram kesal. Bantuannya sejauh ini sama sekali tidak dihargai, padahal ia melakukan ini demi Alpi. "Kamu makin keterlaluan aja Al." Restu menggeleng singkat, tak habis pikir dengan perlakuan Alpi padanya. Namun tanggapan Alpi justru tetap santai. Ia tak peduli meski dosennya itu marah atau apa. Alpi mengangkat bahu tanpa menoleh pada Restu sedikit pun. "Saya nggak peduli Bapak mau mikir apa tentang saya." Restu diam, menyerah atas perdebatan ini. Menyadari kediaman itu,
Alpi menyentuh bahu Aldo dan memberinya kode untuk menghentikan mobilnya. Aldo menurut, kemudian menepikan mobilnya. Saat mobil sudah sepenuhnya berhenti di pinggir jalan, Alpi menoleh. "Silahkan Bapak turun." Restu terbelalak. Apa-apaan sikap Alpi barusan? Apa? Restu tertawa hambar, masih heran dengan lelucon semacam apa ini. "Ini sudah maghrib kan? Silahkan turun dan pulang, daripada diculik hantu penunggu jembatan Anita." Restu mengepalkan kedua tangannya geram. "Jalan Dok, kita ke jembatan Anita." Aldo mengangguk. Meski sebenarnya ngeri juga dengan pertengkaran dua orang dewasa, tapi kekanak-kanakan itu. Bagaimana mungkin dosen dan mahasiswanya bisa seheboh ini kalau sudah berseteru? Aldo enggan memikirkan hal itu. Ia hanya melajukan mobilnya hingga sampai di tengah-tengah jembatan Anita. Langit mulai gelap saat itu. Alpi tak habis pikir dengan tingkah Restu yang mendadak turun dari mobil dan melangkah hingga perbatasan jembatan. Ia berpegang dan menatap ke bawah air. Di bawah sana sangat tenang, namun terlihat dalam dan dingin. "Anita!" teriak Restu, membuat Aldo bergidik. Gila, Restu memang sudah gila memanggil nama hantu itu di malam hari. Cari mati ya? Alpi turun, membanting pintu mobil dengan kesal sebelum menghampiri Restu. "Bapak ngapain?" "Membuktikan kalau saya nggak takut sama hantu penunggu jembatan ini," tegas Restu yang hanya mendapat senyuman tawar dari Alpi. "Sudah saya bilang, Bapak nggak usah melakukan ini." Decak lelah Alpi membuat Restu makin jengkel saja. Bertambah lagi usahanya yang tak dihargai. "Tapi saya mau," Restu ngotot. "Terserah Bapak ya, tapi lihat saja sendiri. Di sini nggak ada siapa-siapa, nggak ada hantu. Bapak emang cuma omong kosong doang." "Jangan, jaga mulut kamu Al. Jaga tingkah Bapak. Anda terlihat seperti orang depresi saat ini," teriak-teriak di malam hari. Restu kalah telak. Ia memang tidak akan menang melawan Alpi dan tak akan pernah memenangkan hatinya. Restu lelah. Ia melangkah kembali menuju mobil. Begitu saja disusul Alpi yang tidak sadar ada sosok gadis dengan rambut menjuntai hingga kaki melangkah terseok di belakangnya. Lambungnya berkoar. Patir sadar perutnya belum diisi apapun selama entahlah, mungkin 2 hari. Patir tak tahu pastinya. Lorong yang remang membuat Patir tak bisa membedakan siang atau malam. Kakinya lemas. Berapa jauh ia mencoba melangkah, sepertinya tidak ada ujung lorong ini. Kalau seperti ini, bisa-bisa prak, Patir terjatuh, tersungkur hingga terjerembab di genangan air. Cipratan air berbau anyir mengenai wajahnya. Sial, kakinya menyandung sesuatu. Saat berusaha bangkit, Patir mendapati tengkorak kepala manusia bergeletakan. Bukan hanya satu, tapi ada 2, beberapa, mungkin belasan atau puluhan, lengkap dengan belulang yang tak lagi menyatu. Patir memekik bersamaan dengan bangkitnya. Ia dengan napas tersengal. Patir menggeleng singkat, lalu berlari secepat yang ia bisa. Lari tanpa tujuan. Yang penting jauh dari tulang-tulang yang berserakan dan jatuh lagi. Kasus yang sama terulang lagi. Belulang itu bergelimpangan, berlumut dan sangat banyak. Patir mulai bergidik. Apa ia akan jadi bagian dari belulang itu? Patir ingin menangis rasanya. Kalpi, kepala Patir tertunduk. Teringat kakaknya lagi. Gadis itu sudah berjanji akan menjaganya saat ibunya pergi selamanya. Alpi berjanji akan menjaganya dengan baik. Kan, tapi sekarang di mana kakaknya yang cerewet itu? Ayah, kelebat wajah ayah melintas di pelupuk mata Patir. Entah sudah berapa lama Patir tidak melihat ayahnya. Apa ayahnya tahu apa yang terjadi padanya? Saat ini tidak mungkin. Apa ayahnya mengenal sosok bernama Anita? Mungkin. Aroma ayam goreng mendadak menyapa indera penciuman Patir.
Lambungnya bereaksi lagi. Ludahnya tertelan beberapa kali. Kedua matanya bergerak liar, mencari sumber aroma menggiurkan itu. Ketemu ayam di atas piring yang tergeletak di lantai lorong. Patir tak menunggu lama untuk menyambar ayam itu dan melahapnya dengan kalap. Tanpa peduli pertanyaan dari mana ayam tersebut berasal. Patir terus melahap potongan ayam itu dengan semangat. Perutnya sangat kelaparan dan itu membuat ayam yang tengah dinikmati itu bertambah lezat. Patir tidak pernah merasakan makanan seenak ini sebelumnya. Dengan air liur yang nyaris menetes, Patir masih menikmati ayam itu, menarik potongan baru dan melahapnya lagi dan lagi. Tangan kanan dan kirinya menggenggam 2 potong paha, lalu hendak memasukkan ke dalam mulut. Namun urung saat tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Begitu bau hingga Patir kehilangan nafsu makannya. Ia baru akan meletakkan potongan ayamnya saat menyadari yang digenggamnya bukan potongan ayam, melainkan potongan tangan manusia yang mulai membusuk seperti korban mutilasi. Wah! Patir melempar kedua potongan tangan yang sudah empuk karena mulai membusuk itu ke sembarang arah, lalu muntah. Sial! Dan kikikan tawa itu memenuhi lorong, seakan meledek. Patir menatap sekeliling dan tak menemukan seorang pun di sana. Kosong, hanya ada ia yang terjebak di dimensi yang tak bisa Patir mengerti. Patir terduduk lemas, punggungnya menyandar dan pada dinding lorong. Hanya diam mendengar suara tawa yang terus membahana memenuhi isi ruang. Chris membencimu, gumam Patir. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Namun sesaat setelah menggumamkan kata itu, sosok wanita dengan dress putih itu mendadak muncul di hadapan Patir. Berdiri dengan jarak kurang dari 5 cm. Patir bisa melihat wajah gadis itu mulai membusuk. Darah hitam di bagian wajahnya meninggalkan bau menyengat. Apa katamu? Patir tak menjawab pertanyaan sosok mengerikan itu, namun melontarkan pertanyaan baru. Kamu menyukai Chris? Sosok itu tersenyum. Saat tersenyum, wajahnya kembali cantik dan instan. Aku selalu menunggumu, Chris. Aku juga menyukaimu. Maka dari itu, aku mohon, lepaskan aku. Patir menatap sosok itu penuh harap. Wajah Anita melembut. Tangan berkuku hitamnya menyentuh wajah Patir dengan lembut. Menjamahnya seakan ia sangat mengenal wajah itu. Namun perlahan senyum di wajahnya mulai luntur. Berganti wajah marah. Ia mencekik leher Patir dengan nafsu membunuh. Tidak akan, teriaknya memekakan. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Kamu akan selamanya tinggal di sini, Chris. Napas bau yang menerpa wajah Patir membuatnya yakin gadis itu memang mayat hidup. Sangat menjijikan. Lepas! Patir menghempaskan tangan yang mencengkram lehernya. Satu tangan berhasil terlepas dan Patir bergidik saat menyadari tangan itu terpisah dan tubuh Anita dan terlempar jauh. Terseok Anita meraih tangannya kembali, lantas memasangnya lagi. Matanya berkaca saat kembali menghampiri Patir. Kenapa kamu tega? Anita tersiak-isak, lalu tertawa-tawa mirip orang gila. Karena kamu yang memulainya. Patir menjawab dengan suara gemetaran. Takut sebenarnya, tapi kalau hanya diam, nasibnya akan sama dengan belulang yang bergelimpangan itu. Membusuk dan mati secara perlahan, kedinginan, kelaparan. Aku menderita di sini. Tolong, keluarkan aku dari sini. Anita menggeleng. Senyum seringai membuat Patir merasa putus asa. Anita sulit sekali dibujuk. Dan ternyata memang hanya anak kecil yang mudah dibujuk. Jangan mimpi, Chris, aku tidak akan menyerahkan pada Fiona lagi. Fiona sudah mati, teriak Patir. Ketika nama ibunya pun disebut, sosok itu tak menjawab lagi, malah tertawa, lalu mundur dan menghilang.
Patir menghempaskan napas lega, tapi bukan berarti ia benar-benar bisa bernapas lega. Sejenak Patir mengusap perutnya. Rasanya kenyang, tapi mual jika mengingat apa yang telah ia santap barusan. Bangkai menjijikan. Ia berusaha memuntahkan isi perutnya, tapi tidak bisa. Ia sampai memasukkan dua jarinya ke dalam mulut, memancing-mancing agar muntah, namun tak bisa. Patir hanya bisa meraung dalam ketakutan dan kemarahannya. Marah pada dirinya sendiri pastinya. Patir membenturkan kepalanya ke tembok, merasa frustasi dengan kondisinya kini. Namun rasa sakit yang mendera kepalanya membuatnya sentak menghentikan tindakan bodoh itu. Harusnya saat ini ia menghemat energi dan berusaha bertahan hidup sampai Alpi, ayah atau orang lain datang mengeluarkan dari sini.